Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang kemarin sempat ada yang bertanya ya, bahkan sering sekali ditanyakan di kolom komentar saya mengenai kapan sih waktu pergantian air pada sistem budidaya budi galon ini, teman-teman ya. Jadi karena banyaknya sekali pertanyaan, akhirnya saya ingin membuat video mengenai hal tersebut, teman-teman ya. Oke, sebelum saya menyampaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, sebenarnya dalam proses budidaya ikan lele di sistem budi galon ini, tentunya kita wajib mengetahui yang namanya proses pergantian air ya. Karena jika kita lambat sedikit saja, maka tidak menutup kemungkinan ikan akan sakit ya. Bahkan yang terjadi yang lebih parah, ikan akan terjadi kematian massal ya. Oke teman ya, simak terus video ini dan jangan di skip ya, supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini ya. Oke, kita kembali ke topik dan ke pembahasan awal ya. Dalam proses penggantian air pada kolam ataupun sistem budi galon ini ya, tentunya kita sasarankan ya, ini saya sarankan buat teman-teman, jangan ditentukan pada hari ya. Semisal contoh ya yang ada di video ini teman-teman. Ini padahal saya baru tebar bibit di sistem budi galon ini kurang lebih usianya sekitar 3 hari ya. 3 hari setelah saya tebar bibit di sistem budi galon ini. Dan bisa teman-teman lihat ya, warna dari masing-masing galon ini itu berbeda teman-teman ya. Mungkin ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kecoklat-coklatan, bahkan ada yang masih jernih ya. Jadi itu bisa disebabkan karena faktor apa sih Bang yang mengakibatkan perubahan warna pada sistem budi galon ini, perubahan warna air ya. Sebenarnya untuk perubahan air pada sistem budi galon ini bisa disebabkan karena intensitas matahari yang terkena langsung terhadap sistem budi galon ini teman-teman ya. Semisal contoh, misal teman budidaya sistem budi galon ini di tempat terbuka full ya, itu saya sarankan tidak ya. Anggap saja terbuka lah ya, terbuka dan terkena sinar matahari mungkin separuh mungkin ya, atau sedikit. Dan yang satu ditaruh di dalam atau tidak terkena sinar matahari sama sekali ya. Maka si A sama si B, galon A sama si B itu akan warnanya tuh akan cenderung berubah ya. Yang satu akan jernih, yang tempat teduh tadi, yang tempat panas itu tadi, dia akan cepat berwarna hijau ya, karena pertumbuhan alga akan lebih cepat teman ya. Dan kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengganti air? Waktu yang tepat untuk mengganti air pada sistem budi galon ini sebenarnya kita lihat analisa saja teman ya. Tergantung dari kondisi air ya. Jangan sampai kita memberikan patokan pada hari ya, ataupun minggu ataupun bulan ya. Ini kan ada beberapa galon ya. Galon ini tuh terlihat walaupun tebarnya sama, tapi dia warnanya berbeda-beda teman-teman ya. Jadi usahakan kalau memang airnya memang sudah kita waktunya untuk ganti, kita ganti saja ya. Tapi saya sarankan untuk penggantian air pada sistem budi galon ini itu jangan sampai diganti total ya. Dalam artian jangan diganti sampai full semua langsung ganti jernih ya. Kita ganti separuh ataupun 70% saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga stabilitas pH, suhu, dan juga adaptasi ikan itu sendiri ya, karena ruang lingkupnya kecil. Karena kita terlalu sering mengganti air, maka yang terjadi ikan akan stres teman-teman ya. Dan bisa teman lihat, amati ya, dari masing-masing galon itu warnanya berbeda-beda ya. Bahkan tidak ada yang sama ya. Padahal waktu saya tebar itu sama harinya, jamnya pun sama, untuk pengisian airnya pun sama ya. Tapi hasilnya bisa saya tonton lihat, warna airnya itu cenderung berbeda ya dari satu sama yang lain. Lalu bagaimana solusi supaya air tetap bagus Bang?
Untuk mengatasi rusaknya air pada sistem budi galon ini, kita sarankan untuk setiap 3 hari sekali ya teman-teman ya, kita cukup kurangi saja, jangan kita ganti ya. Kita kurangi kurang lebih sekitar 5% dari kondisi yang ada di galon ya. 5% itu berapa? Mungkin sekitar 2 cm ya dari ketinggian air galon itu, yang kita buang bagian dasarnya teman-teman ya. Kita buang dengan menggunakan selang ya. Selang kita buang ya, dengan bertujuan supaya membuang amonia yang ada di dasar kolam ya. Dan untuk penggantian secara total itu kita lakukan ketika kita memang melakukan penyortiran teman-teman ya. Melakukan penyortiran itu di usia berapa Bang? Untuk melakukan penyortiran pada ikan lele kita lakukan pada usia kurang lebih sekitar 2 minggu teman-teman ya, 2 minggu ataupun 1 minggu ya. Ya tergantung pertumbuhannya ya lah ya. Kalau pertumbuhannya memang cepat kita lakukan 1 minggu sortir ya, tapi kalau lambat, agak lambat ya, itu 2 minggu sortir ya. Kalau sampai yang istilahnya itu, istilah Jawanya itu nemeni lah ya, atau terlalu keterlaluan, kan lambat banget, itu mungkin 3 minggu atau 1 bulan baru disortir ya. Tapi tidak saya anjurkan ya, mungkin 2 minggu lah ya untuk amannya, untuk kita melakukan penyortiran supaya untuk menjaga angka kematian kanibalisme pada ikan lele tersebut ya. Dan untuk air itu sendiri ada yang juga yang bertanya, Bang, untuk airnya itu supaya hijau dikasih obat apa atau probiotik apa? Saya jawab ya teman ya, untuk air sistem budi galon ini tidak menggunakan probiotik jenis apapun teman ya. Kita cukup menggunakan air alami yang ada di sumur, sungai ataupun pam ya, asalkan tidak terkontaminasi limbah ataupun kaporit ya, ataupun obat-obatan yang membahayakan pada ikan tersebut ya. Dan untuk ikan lele yang teman-teman bisa lihat ya di video kali ini, ikannya terlihat sehat, segar, dan lincah ya. Maka dari itu kita harus menjaga kualitas air atau memberikan pakan dengan jumlah yang sesuai ya. Jangan sampai kita memberikan pakan dengan over dan pergantian air kita lakukan dengan terlalu sering. Itu bisa mengakibatkan ikan stres dan sakit ya, yang parah akan mati massal ya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang sistem budi galon ini atau mengenai tentang budidaya ikan lele, pembenihan ikan lele dan sistem budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab melalui komentar ataupun video secara langsung ya, jika saya melihat komentar teman-teman ataupun jika saya sempat membuatkan videonya ya. Biasanya kalau banyak sekali yang berkomentar mengenai hal yang sama, dia akan naik teman-teman ya komentarnya ya. Dan mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua yang ada di sana. Dan mungkin jika ada suatu kesalahan kata dalam perkataan saya ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Semoga buat teman-teman yang mencoba diberikan keberhasilan, tingkat keberhasilan yang tinggi ya. Dan silahkan nanti di-share di sosial media teman-teman ya jika berhasil. Nanti saya akan, siapa tahu nanti saya akan berkunjung di tempat teman-teman ya. Oke, salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya.